Oke, ketemu lagi sama Om Bejo di sini. Nah, ini melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan membahas tentang subpokok bahasan. Nah, pokok bab gedenya masih kita bahas tentang besaran, tapi kita subpokok bahasannya ini metode penjumlahan vektor ya. Nah, ini metode penjumlahan vektor bagian kedua. Kalau kemarin kita hanya bertemu di pertemuan pertama itu membahas tentang melukis gimana cara menjumlahkan beberapa vektor. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke hitungannya. Nah, beberapa metode penjumlahan vektor yang pakai hitungan, salah satunya adalah metode jajaran genjang. Nah, oke, kayak gimana nih metode jajaran genjang? Nah, misal gini, jika kamu punya dua buah vektor, nah misalkan ini vektor A atau F1 anggap ya, atau vektor itu salah satunya gaya aja ya. F1 kemudian membentuk sudut nih si F1 itu sebesar theta terhadap siapa? Nah, terhadap bidang horizontal. Nih sudutnya theta misalkan ya, terhadap bidang horizontal. Kemudian kamu punya vektor yang kedua nih, misalkan arahnya mendatar ke sini. Ini vektor misalkan F2. Maka jika F1 ditambah F2 nilainya adalah berapa? Ingat nih metode jejar genjang itu kemarin kita udah bahas di pelukisannya adalah kita hanya menghubungkan kedua pangkal tersebut, artinya pangkal F1 sama pangkal F2. Maka ntar gambarnya ya seperti ini. Misalkan nih F1-nya saya pindahin ke sini. Oh, ini F1 atau misalkan saya bikin lebih ini ya, lebih curam aja deh dari yang itu. Ini F1. Kemudian mana F2-nya? Nah, ini F2-nya kamu sambungin di sini. Di kedua artinya pangkalnya saling temu. Nah, ini F2. Mana yang dikatakan resultannya, Om? Nah, ini yang dikatakan resultan ya. Ntar kamu, ini gambar garis putus-putus aja deh. Merupakan kopian dari si F2. Kopian dari F1-nya mana, Om? Ini. Tuh, maka ntar resultan vektornya adalah kamu tarik nih dari kedua pangkalnya sampai sini. Itulah F resultannya. Jadi, maka besarnya F resultan untuk kedua vektor tersebut. Nah, ini kita pakai aturan kosinus kan ya. Tadi kan kamu udah bikin nih sudutnya adalah sudut kedua apa namanya? Sudut apit kedua vektor itu adalah sebesar theta. Maka F resultannya sama dengan ini FR-nya nilainya sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikalikan sama cos tetanya. Artinya sudut yang mengapit kedua vektor tersebut. Nah, ini diakarin. Nah, itulah untuk resultan dari kedua vektor menurut atau sesuai dengan jajaran genjang. Nah, ini persamaan untuk mencari resultannya. Nah, di situ ada nilai cos nih, artinya ntar kamu harus sudah tahu nilai cos di kuadran 1 berapa, nilai sinnya berapa, nilai tannya juga berapa. Nah, misalkan karena vektor itu adalah apa namanya nih, mempunyai nilai dan arah, maka ini kan nilainya nih, ini besar vektornya nih, ini nilai resultannya nih. Nah, ini resultan kedua vektornya. Gimana Om cara menentukan arahnya? Nah, kalau menentukan arahnya, ntar kamu gambar gini. Nah, ini arahnya nih, cara menentukan arah. Nah, kan kamu tadi udah ada dua vektor F1 sama F2. Saya gambar ulang aja ya. Saya sama warna biru deh Om. Siap. Oke, ini misalkan saya bikin lebih curam deh. Nah, ini misalkan ini F1 deh. Oke, ini F2 kan gitu. Nah, ini F2. Resultannya kan tadi yang ini nih. Saya gambar ulang. Nah, ini proyeksinya. Sip. Nah, ini kan resultannya tuh FR nih. Ntar kamu bikin sudut deh. Nah, ini F resultan. Kamu gambar sama warna hijau deh. Kedua sudutnya tadi kan kedua vektor tersebut diapit oleh sudut theta. Artinya F1 sama F2 sudutnya theta. Sekarang kamu gambar nih pakai warna yang beda deh. Nah, ini misalkan F2 sama FR sudutnya apa yuk, alfa aja boleh alfa, kemudian sama si kuning deh. Nah, ini F1 terhadap resultan berarti anggap beta. Ini bebas ya, artinya alfa beta gamanya sesuai dengan selera kamu. Maka ntar dari persamaan itu, nah ini ntar kamu pakai perbandingan saja. F1 nih
pakai perbandingan sin F1. Nah, sin. Nah, kan F1 ini nih. F1 ini kamu pindahin kan jadi ini ya. Nah, sudut yang dihadapinya siapa? Oh, alfa. Berarti di sini ntar sin alfa. Oke, nilainya sama dengan misalkan kamu pakai F2 boleh. Berarti F2, ini F2 kan. Nah, si biru nih kamu proyeksikan kan ke atas tuh. Sudut yang dihadapi siapa? Oh, beta. Berarti sin beta. Oke, terus sama dengan satu lagi F R. F resultan itu kan berarti sudut yang dihadapinya siapa? Ya, theta. Oke. Theta. Biasanya karena misalkan arah itu diukurnya terhadap sumbu X, berarti yang kita gunakan atau yang kita cari adalah si alfa. FR-nya kan tadi udah dapat di sini. Ntar masukin ke situ sin theta kan tadi. Ini sudut antara kedua vektornya ada. Berarti ntar kamu cari si alfa. Berarti pakai FR sin theta sama dengan F1 sin alfa. F2 kapan digunakannya? Ketika kamu membutuhkan yang ini. Artinya kalau udah alfa sama tetanya dapat, ya tinggal diselisihkan saja. Tree itu untuk menentukan arahnya. Sip. Mau dikasih contoh? Contoh deh Om. Siap. Pakai warna apa nih? Warna putih lagi. Tree. Nih example. Misalkan ada dua vektor, misalkan F1-nya bebas deh 4 Newton misalkan. F2-nya mau berapa? 5 Newton Om, boleh. Sudutnya berapa? Sudutnya misalkan 60 derajat. Maka resultannya berapa? Oke, berarti ya kita tinggal hitung saja pakai rumus yang barusan. FR itu sama dengan akar gitu kan ya. F1 kuadrat berarti 4 kuadrat, langsung aja ya 16 misalkan, ditambah F2 kuadrat berarti 5 kuadrat 25, ditambah 2 kali F1-nya 4 kali F2-nya 5. Ingat nih yang namanya cos 60 berapa yo? Cos 60 derajat itu nilainya setengah, berarti dikali setengah. 3 sama dengan, nih hati-hati nih dalam menjumlahnya kadang ada yang masih salah nih. 16 tambah 25 ditambah, nah baru nih kaliin dulu 2 kali setengah yang gampang dulu. 1, 4 kali 5 20, berarti akar berapa yuk? Ditambahin semua. 16 tambah 25 tambah 20 tambah 20 ya. Jadi berapa yuk? 1 7, berarti 70 1 ya. 60 1, berarti nilainya kedua resultan atau kedua gaya tersebut adalah akar 61 Newton. Misalkan kalau nggak bisa diakarin ya udah nyampe sini saja. Kalau misalkan bisa diakarin ya boleh kamu akarin. Nah itu salah satu contoh untuk menghitung metode jajaran genjang. Oke, ini kan sudutnya misalkan 60 Om. Gimana kalau sudutnya 30? Ya tinggal masukin. Artinya cos 30 berapa? Ntar sin 30 berapa? Nah boleh kamu tabelin deh. Atau misalkan ntar suatu saat saya bikin tabelnya di luar di luar si metode jajarannya ya. Ntar ketemu di metode analisis deh, saya listkan dulu. Nah ntar saya buka tabel yang ini aja deh. Nah tuh apa ini? Oh ini Om, ketika dua vektornya segaris artinya sudutnya 0. Berarti kalau sudutnya 0 cosnya 1 kan ya. Artinya tinggal ditambahin aja. Misalkan kalau ada dua vektor sama-sama ke kanan ya berarti tinggal dijumlahin. Kalau misalkan sama-sama ke kiri berarti ya dijumlahin juga. Atau misalkan satu ke kanan satu kiri ya tinggal diselisihkan. Gimana Om kalau si vektornya saling sebelah lurus? Nah misalkan vektornya kayak gini Om. Misalkan yang satu ke sana, yang satu ke situ. Berarti kalau misalkan ini F1, ini F2, ya berarti resultannya ya pakai Pitagoras saja. Kenapa Om pakai Pitagoras? Karena awalnya kita pakai ya ini, rumusnya ya ini cos 90. Kenapa 90? Karena sudutnya adalah 90. Cos 90 itu kan 0. Berarti kan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 0 ya berarti tinggal yang ini ntar. Berarti itu saya warnain sama sini. Nah berarti ketika tagih lurus berarti yang ini kamu gunakan. Sorry. Yang ini ya, yang saling tegak lurus. Ketika untuk sudut ya tadi balik lagi ke sini. Kedua, nah ini ada catatan khusus nih untuk yang poin ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah poin keempat gini. Ini artinya nggak usah ngitung poin keempat. Jika ada dua vektor, misalkan F1 nilainya sama dengan F2 ini sama misalkan berapa Newton? 5 Newton deh. Oke, dan sudut apit kedua vektor tersebut adalah 120 misalkan, 120 derajat. Maka kalau ditanya F resultannya, kamu nggak usah ngitung. Nah, kenapa nggak usah ngitung? Ya udah, karena udah dikasih clue-nya. Artinya F resultannya ya pasti sama dengan salah satu vektor
tersebut. Artinya kalau ini F1 sama dengan F2 sama dengan 5, ya berarti FR-nya juga ntar sama dengan 5. Jadi nggak usah dihitung. Nah, kalau kamu buktikan, boleh sebenarnya nih. Ntar kan ini 5 kuadrat tambah 5, di sini aja 5 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos 120. Ingat, cos 120 itu min setengah. Berarti min setengah kali 2 habis. Ini kan 25, ini 25, 25 sama 25 habis. Berarti tinggal akar 25. Akar 25 berapa? Ya tetap 5. Begitu. Oke, semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam mempelajari materi tentang vektor. Nah, untuk soal-soal lebih lengkapnya silakan dilihat di video pembahasan contoh soalnya ya. Oke, ketemu lagi ntar di metode penjumlahan vektor bagian kita bahas tentang analisis atau metode penguraian vektor. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, dadah, bye bye.